Halo semuanya. Adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin, di sini kakak namanya Wilsa dan di sini teman kakak. Kenalkan, nama aku Vinda. Kita dari Sobat Mengabdi ingin menjelaskan suatu materi tentang wujud dan perubahan bentuk benda. Jadi langsung aja yuk ke materinya. Wujud benda dibagi menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Untuk contoh-contohnya kita lihat gambar di samping ya. Nah, ini gambar apa? Gambar meja. Gimanakah bentuk meja itu? Apakah dia dapat dipegang? Ya. Apakah dia berubah bentuk saat dipegang? Tidak. Nah, meja termasuk salah satu bentuk wujud benda padat. Nah, selanjutnya kita lihat gambar di samping lagi ya. Ini adalah air. Air sangat berguna bagi kehidupan kita semua. Air digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti memasak, mencuci, minum, dan juga mandi. Bagaimanakah bentuk air itu? Air termasuk salah satu bentuk wujud benda cair. Nah, selanjutnya kita lihat balon yang bergerak di samping ya. Adik-adik tahu nggak sih kenapa balon bisa berkembang dan juga mengempes? Ya, karena balon diisi oleh udara. Bagaimanakah wujud udara itu? Wujud udara adalah sebuah benda gas. Benar sekali. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang lain ya. Di sini kakak punya sebuah ballpoint dan juga sebuah kotak pensil. Apabila ballpoint ini dimasukin ke dalam kotak pensil, apakah wujudnya dapat berubah? Jelas tidak kan? Wujud pensil ini termasuk salah satu benda padat. Dan juga kotak pensil ini juga salah satu benda padat. Kotak pensil ini terbuat dari kain. Kain yang telah dijahit maka akan menjadi bentuk sebuah kotak pensil. Apakah dia bisa berubah bentuk jadi wujud yang baru? Ya, kain setelah dijahit dia menjadi sebuah kotak pensil. Jadi, benda padat dapat berubah bentuk apabila terjadi suatu perlakuan khusus. Nah, selanjutnya kita punya sebuah benda cair, yaitu air. Apakah air ini bisa berubah wujud sesuai bentuk wadahnya? Ya, kita bisa lihat bahwa air yang dimasukkan ke dalam sebuah gelas maka dia akan menjadi berbentuk gelas. Nah, apabila kita masukkan air ke dalam wadah mangkok, maka dia akan berubah menjadi sebuah mangkok. Selanjutnya, apabila kita memasukkan air ke dalam botol, maka dia akan berubah wujud menjadi bentuk botol. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa benda cair dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Untuk selanjutnya kita lihat balon di samping ya. Balon yang ditiup akan mengembang, bukan? Itu karena dia diisi oleh suatu udara. Di bumi kita ini, semua ruangan, semua sisi, kita semua dikelilingi oleh sebuah udara yang melapisi bumi. Nah, salah satu ciri wujud benda gas adalah dia dapat menempati ruang dan juga memiliki massa. Oke, setelah kita mempelajari semua yang sudah kakak jelaskan tadi, kita ingat-ingat lagi yuk, apa aja sih wujud benda itu? Ada 3 ya. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Benar, yeay. Nah, gimana tadi pelajaran sama Kak Wilsa? Kalian sudah dapat apa aja nih? Aku ingat-ingat lagi ya, kelihatannya kalian udah dapat materi tentang benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang perubahan bentuk benda. Perubahan bentuk benda itu apa ya? Nah, perubahan bentuk benda itu macamnya seperti apa sih? Langsung aja yuk kita lihat. Yang pertama ada membeku,
Yang kedua ada mencair, yang ketiga ada mengembun, yang keempat ada menyulim, dan yang kelima ada menguap. Gak lama-lama langsung kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama adalah membeku. Membeku adalah perubahan bentuk benda dari benda cair ke benda padat. Nah, di sini aku sudah memiliki salah satu contohnya nih. Misalnya saja, air ini kalau kita masukkan ke dalam kulkas atau lemari pendingin atau freezer, dia akan merubah bentuk menjadi es batu yang memiliki sifat yang keras. Nah, dari peristiwa inilah bisa kita ketahui bahwa perubahan benda cair menjadi benda padat itu dinamakan dengan membeku. Yang kedua adalah mencair. Mencair adalah perubahan bentuk benda dari benda padat ke benda cair. Nah, di sini aku mengambil contoh dari es krim. Saat kita membeli es krim, nah kita akan mendapatkan es krim yang seperti ini ya, yang masih beku, yang belum meleleh. Tapi kalau lama-kelamaan kita biarkan di suhu ruangan, kita biarkan di udara terbuka, maka es krim tersebut akan menjadi cair seperti ini. Nah, akan menjadi cair seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan peristiwa mencair, di mana yang asal mulanya menjadi benda padat, kemudian dia akan berubah menjadi benda cair, atau biasa kita sebut dengan meleleh. Contoh yang ketiga adalah mengembun. Nah, mengembun ialah perubahan dari benda gas menuju benda cair. Nah, di sini aku sudah punya contohnya nih. Misalnya saja gelas ini yang sudah aku masukin dengan es batu. Saat es batu kita masukkan ke dalam gelas seperti ini, maka di dinding gelas ini akan muncul titik-titik air. Nah, titik-titik ini berasal dari gas yang berubah menjadi cair. Perubahan inilah yang disebut dengan mengembun. Nih, ini contohnya. Nah, ini adalah embunnya. Yang keempat adalah menyumlim. Menyumlim adalah perubahan benda padat menjadi benda gas. Nah, di sini aku sudah memiliki contoh dari kapur barus. Kapur barus yang lama-kelamaan kita simpan di dalam lemari akan habis karena dia akan berubah bentuk menjadi benda gas yang berbau wangi. Nah, ini kapur barus yang awal mulanya besar seperti ini akan berubah menjadi kecil seperti ini. Contoh yang kelima adalah menguap. Menguap ialah perubahan wujud dari benda cair menuju benda gas. Ini merupakan contoh dari penguapan. Saat kita memanaskan air seperti ini, nah ketika airnya sudah mendidih, air akan mengalami penguapan seperti ini. Inilah yang disebut dengan penguapan, di mana benda cair seperti air akan berubah menjadi gas. Gasnya berbentuk uap-uap seperti ini. Wah, sudah selesai nih. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa saja? Tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa wujud benda ada 3. Yang pertama, benda cair. Yang kedua, benda padat, dan yang ketiga adalah benda gas. Terus, kalian juga bisa mempelajari tentang perubahan wujud benda. Yang pertama ada membeku, ada mencair, mengembun, menyumlim, dan juga menguap. Seru sekali kan? Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.